kalau COVID itu merupakan anjurannya jaga jarak, dari dulu sebenarnya sudah jaga jarak kita. Ramadan sebagai syahrul ulat, bukan syahrul ular, sehingga ketika kita tidak bisa makan dan minum, itu merupakan rasa yang paling indah. Tetapi bagi mereka yang tidak memahami esensi daripada puasa itu sendiri, mereka tertekan dengan puasanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah wabarakatuh. dalam kesempatan ini Rajut Project bisa hadir dan juga bisa mengundang seorang ustadz muda Tengku Sibral. Apa kabar Tengku? Ya, alhamdulillah khair, alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah kita diundang Rajut Project. Rajut Project untuk diskusi. Jangan lupa subscribe. Ya, subscribe karena itu gratis. Nah, bicara Tengku Sibral nih, kita kan mau di tahun yang sangat kurang menyenangkan lah, dengan pandemi COVID masih mendera di muka bumi ini. Bulan Ramadan tahun ini juga masih sama dengan tahun yang lalu. Menurut pandangan Tengku, bulan Ramadan tahun ini seperti apa kira-kira? Ini merupakan tahun kedua secara nasional, khususnya kita dilanda COVID. Sebenarnya kalau COVID itu merupakan anjurannya jaga jarak, dari dulu sebenarnya sudah jaga jarak kita. Dari dulu sudah jaga jarak? Jaga jarak dari masjid, itu sudah ada dari dulu. Jaga jarak dengan Quran. Tetapi ketika COVID itu dipopulerkan, jadi alasan untuk jaga jarak lebih lebih didukung oleh kata-kata COVID itu sendiri, karena jarak-jarak sebelum ada COVID memang dari dulu sudah ada, kan begitu. Saya tidak menyangka hukum kait jaga jarak pandemi COVID rupanya sudah ada dari dulu. Jaga jarak sudah ada dari dulu. Cuman tetapi ketika COVID sekarang, jadi alasannya sudah double didukung. Baik Tengku. Insya Allah. Kalaulah COVID menganjurkan kita jaga jarak dengan sama manusia, tapi di bulan Ramadan mestinya kita mendekatkan diri, kan begitu Tengku? Iya. Mendekatkan diri ke masjid, beribadah yang dulunya longgar-longgar, kan gitu Tengku kira-kira? Iya. Tapi kalau saya rasa umat hari ini semakin sadar untuk mendekatkan diri kepada masjid, terutama di bulan suci Ramadan ini. Apalagi pandemi COVID, kita sama-sama berdoa supaya COVID ini hilang. Lalu dari pandangan Tengku sendiri melihat polemik COVID ini di bulan Ramadan, bagaimana sudut pandang Tengku melihat itu? Itu saya rasa relatif. Tentang masalah orang mengalami COVID itu di bulan Ramadan relatif. Ada mereka sebagian meminta COVID sepanjang masa. Itu sebenarnya hampir sama kayak orang menjadikan Ramadan itu syahrul marketing. Itu kan Ramadan kan tergantung tergantung relatif bagaimana kita menafsirkan ujung daripada Ramadan. Ya, bagi yang mereka marketing, Ramadan merupakan syahrul marketing, bulan marketing. Kenapa nggak Ramadan selalu? Sehingga orang jualan itu banyak. Iya kan? Iya. Tetapi kalau Ramadan itu diartikan sebagai bulan ibadah, di sini harus kita mencari titik temu. Kadang-kadang kita dalam memahami ibadah itu sering keliru. Kadang-kadang kita terjebak dengan ibadah dengan ibadah. Ibadah dengan ibadah. Ibadah. Bedanya Tengku? Kalau ibadah yang dituju merupakan Allah, Tuhan. Tetapi kalau ibadah, mereka juga ibadah, tetapi hakikatnya bukan ibadah. Ibadah dalam bahasa Aceh itu Tengku? Ibadah dalam bahasa Aceh. Berdiri dia? Iya. Maksudnya seperti apa kira-kira? Ibadah dan ibadah. Kalau ibadah daripada abid, makasnya merupakan Tuhan Allah. Sedangkan ibadah, casingnya merupakan dia beribadah, tetapi hakikatnya bukan ibadah, hanya sebatas ibadah yang ibadahnya merupakan raganya tapi hatinya tidak. Hatinya tidak. Sehingga dalam konteks Ramadan kita sering mendengar yang biasanya kita punya makes, makanan kesukaan, sekarang orang di samping makes ada juga ikes. Apa itu? Imam kesukaan. Wow. Giliran imamnya cepat, oh ini kalau imamnya ini saya suka. Kalau imamnya lambat, oh ini kurang pas kayaknya. Jadi di situ bisa kita pahami antara berbeda loh antara ibadah sama ibadah. Kalau ibadah dia tidak mengenal siapapun imamnya terserah.
Mau lama mau panjang, mau lama mau panjang, bahkan makin lama makin dia senang, itu ibadah. Tetapi giliran mereka lahirnya ibadah tetapi hatinya ibadah, sehingga ada terjadi ikes imam kesukaan itu kalau real. Imam tuh jadi imam males lama kali. Lama giliran imamnya cepat-cepat, ini kesukaan. Itu kan fakta real. Tetapi kita saja yang nggak mengungkapkan secara rumus bahwa itu ada. Saya rasa begitu. Betul. Semakin kena dia Tengku sebenarnya. Iya. Makin mengena dia. Berarti sangat jelas. Berarti kalau kita bicara Ramadan, bukan saja kita membawa raga, hati juga ikut di dalamnya. Hati juga ikut. Dikarenakan kenapa kita berbicara Ramadan, berbicara hati? Dikarenakan dalam konteks ibadah yang lain cuma dikaitkan kalau salat itu batal, ya batal salatnya saja, tetapi tidak dengan puasa. Puasa di satu sisi dia membatalkan secara fisik, ada juga yang namanya puasa itu membatalkan pahala. Berarti puasa itu filosofinya bukan hanya sebatas ibadah raga, tetapi juga ibadah mental. Jadi bukan bicara haus dahaganya saja ya? Bukan berbicara haus dan dahaga, berbicara tentang masalah bagaimana mental kita berpuasa. Sehingga ada satu bahasa itu selama di dunia kita berpuasa, bukanya kapan? Di hari akhirat sewaktu kita meninggal. Berpuasa dari apa? Berpuasa daripada ego, berpuasa daripada yang punya orang lain harus punya kita, berpuasa daripada angkuh, berpuasa daripada bahwa ego itu tidak bisa dimunculkan. Jadi puasa itu kalau dipahami secara bahasa syariat hanya sebatas tidak boleh makan, tidak boleh minum. Tetapi kalau puasa itu dipahami secara imsak, secara luas, kita banyak berpuasa. Bahkan dalam tema kita malam ini, Ramadan sebagai syahrul ulat, bukan syahrul ular. Di situ juga kita dituntut untuk berpuasa secara keseluruhan. Sebentar Tengku. Ramadan bukan syahrul ular, tetapi Ramadan itu syahrul ulat. Bukan syahrul ular, tapi syahrul ulat. Saya baru mendengar kata-kata seperti itu Tengku. Bisa nggak dijelasin itu Ramadan bukan syahrul ular? Iya. Tapi syahrul ulat. Iya. Ini kan ada dua kata yang sangat berbeda dan tapi fungsinya agak sama nih. Agak sama. Sebenarnya kalau ingin dipahami sederhana. Berbicara puasa, yang pertama puasa itu dimensi waktu, jangankan umat Nabi Muhammad, juga dilakukan oleh umat terdahulu. Jadi kalau kita luaskan, jangankan puasa itu dilakukan oleh manusia, kalangan binatang juga ikut berpuasa. Mananya apa? Secara empiris, secara data bahwa binatang juga berpuasa. Apabila ingin mengalami satu metamorfosis, satu perubahan, sebagian binatang itu berpuasa. Buaya berpuasa, telur supaya telurnya menetes sehingga adanya kelanjutan rantai kehidupan, dia juga berpuasa. Jadi di antara banyaknya binatang yang berpuasa, di situ ada dua binatang yang saya kira menarik untuk diamati, bahwa bagaimana dua binatang ini berpuasa dan mereka menghasilkan hasil yang berbeda antara ular dan ulat. Yang menjadi pembeda Tengku. Kalau kita bicara di ularnya, secara biologi, ilmu tentang masalah hewan secara khusus, itu ulat sebelum dia bermetamorfosis berubah kepada kupu-kupu, dia harus menjalani puasa. Iya. Begitu juga dengan ular. Ular sewaktu dia mengalami proses pemudaan kembali, yaitu bergantinya kulit, dia juga harus mengalami puasa. Tetapi dalam hal ini yang harus kita pahami bahwa ulat sebelum dia dari ulat berubah menjadi kupu-kupu, itu merupakan dua hal yang berbeda. Mananya apa? Yang awalnya merupakan ulat yang bentuknya agak jijik, menakutkan, dekil. Tetapi setelah dia mengalami puasa, dia berubah kepada kupu-kupu yang awalnya merupakan dia darat,
Ya. terus dia bisa terbang. Yang awal bentuknya merupakan kecil, kadang-kadang kita risih, jijik, dia sudah berubah dengan warna yang memukau dan begitu indah ketika begitu indah oleh mata. Iya, sehingga tujuan daripada puasa ingin mengubah yang dulu kita karakter ulat, karakter jijik, karakter yang bentuknya nggak jelas. Coba kamu seperti ulat, dari nggak bagus sebelum Ramadan, setelah dia mengetahui hakikat puasa, apa itu hikmah puasa, dia lantas menjadi kupu-kupu. Berbeda halnya dengan ular. Ular sebelum dia mengganti kulit, diawali dengan proses puasa yang bentuknya sama, wajahnya membuat kita takut, yang jalannya melata-melata di bumi. Setelah dia ganti kulit, tetap jadinya dengan wajah yang sama, bentuk yang sama, cara jalan yang sama. Maknanya apa? Bagi mereka yang berpuasa seperti karakter ular, mereka tidak menumbuhkan perubahan. Sedangkan ulat dari awalnya jadi ulat, berubah nama menjadi kupu-kupu. Makanya tadi kita bicarakan Ramadan itu, menjalani Ramadan bukan seperti ular, tapi seperti ulat. Seperti ulat. Artinya sebelum Ramadan kita begitu dekil, jelek. Dan ya begitulah kira-kira. Setelah melewati fase Ramadan dan mengetahui makna dan ibadah kita di bulan Ramadan, setelah itu kita bisa mendapatkan kemenangan kira-kira. Kalau kita kaitkan dengan bahasa Al-Qur'an, yang objek misi daripada puasa merupakan la'allakum tattaqun. Tattaqun itulah kupu-kupu. Jadi bagi mereka yang tidak mengalami perubahan, apakah dari segi pemikiran tentang masalah emosionalnya, tentang masalah karakternya, bagaimana dia berpikir, dia tidak ubahnya seperti ular, tidak ada perubahan. Sebelum Ramadan rakusnya masih ada, setelah Ramadan rakusnya tetap bahkan meningkat. Kenapa orang bisa seperti itu? Apa yang mendasar dia tidak mendapatkan efek dari Ramadan? Yang pertama, ketika dia berpuasa, dia tidak memahami apa esensi daripada puasa, tujuan daripada puasa, maqasidul syariah daripada puasa itu sendiri. Itu yang menjadi penyebab utama. Sewaktu dia menjalani puasa, dia awam, tidak memahami hakikat puasa. Kadang-kadang ada sebahagian daripada mereka itu memahami puasa itu hanya sekedar tidak makan dan tidak minum. Bahkan jauh-jauh sebelumnya Nabi pernah mengingatkan dalam satu hadis, berapa banyak orang berpuasa yang diperdapatkan cuma dua. Satu, yang dia pendapatkan cuma lapar dan haus. Atas walajung. Dia yang berarti dia puasakan merupakan fisiknya, badannya. Dia tidak pernah berpuasa daripada hatinya, tidak pernah berpuasa daripada pemikirannya. Maka orang yang sanggup menjalani puasa itu hanya dibuang pada ujung. Dibuang? Hanya puasa, hanya dibuang pada ujung. Jadinya puas, hamba yang puas. Wow. Jadi kadang-kadang banyak kita puasa itu kadang-kadang kita tidak mau itu selalu berkelanjutan. Makin dia puasa, makin dia egonya makin naik, nafsunya makin naik. Bahkan secara kalkulasi, ini fakta ya, real. Oke. Secara kalkulasi, yang jatah sebelum puasa kan ada makan siang. Ada. Kebiasaan kita pola makan diatur oleh waktu. Yeah. Ada makan pagi, ada makan siang, ada makan malam. Kalau secara kalkulasi matematika, kalau ada makan siang, oke lah, sebelum puasa yang dihabiskan per bulan sekitar untuk belanja di dapur 500.000. Padahal ada makan siang 3 waktu. Tetapi kenapa puasa yang makan siangnya nggak ada, yang jatah per bulan sebelum puasa habisnya 500.000, di ketika puasa meningkat bisa sampai 2 jutaan. Bisa sampai 2 jutaan. Ini penyebabnya kenapa? Aturan jatahnya ketika tidak ada makan siang berarti lebih menurun. Iya, mestinya kan? Sayogianya kan mestinya menurun dong. Secara kalkulasi. Iya. Ini makan siang nggak ada 500.000. Oh, sebelumnya waktu makan siang ada makan siang, makan malam, makan pagi 500.000. Yang harus dikeluarkan setiap bulan misalkan. Setiap bulan, iya. Nah, malah di bulan Ramadan mestinya kan udah terpotong nih. Rendah mesti. Karena makan siang nggak ada. Karena makan siang nggak ada, ngopi nggak ada, makan snack nggak ada. Iya, nggak ada. Kenapa bisa meningkat?
Ini why? What happened? Ini dikarenakan terjadinya hal yang seperti ini, mereka tidak memahami apa esensi daripada puasa. Selain daripada itu, Tengku, katakanlah ular tadi yang tipe seperti itu tidak memahami esensi. Mereka hanya menggerakkan raga saja menikmati Ramadan. Lain lagi, Tengku, ada nggak yang menyebabkan tipe-tipe itu masuk dari wilayah gambaran sebagai seekor ular? Selain dia bicara esensi tadi, ada lain nggak lain? Di antara kebanyakan ibadah di dalam Islam, ada ibadah bentuknya sholat, ada ibadah bentuknya ibadah sosial, zakat. Ini puasa merupakan ibadah yang paling klasik, yang sudah ada pada zaman dahulu. Bahkan harus kita akui, sekalipun konteksnya berbeda, agama lain juga berpuasa. Bahkan orang-orang kejawen itu puasanya lebih dahsyat. Bahkan dikenal dengan puasa mutih. Mereka tidak makan yang berdarah. Sebenarnya puasa ini ada pada sebagian agama lain selain daripada Islam. Istimewanya merupakan Islam diperintahkan dalam konteks kewajiban 1 bulan penuh. Di samping ada puasa sunnah-sunnah yang lain, seperti Senin Kamis. Maknanya apa? Ketika dia tidak memahami, kita lagi-lagi kembali kepada ilmu, dikarenakan ilmu ini luas. Bahkan puasa ini bukan hanya sebatas ibadah agama Islam saja, juga terdapat pada agama-agama yang lain. Ketika mereka tidak memahami apa itu berbuka, apa itu imsak, apa itu ibadah-ibadah lain ketika ibadah istimewa di bulan Ramadan, bersedekahnya, baca Qur'annya, tadarusnya. Mereka ketika tidak menggabungkan ini semua, maka tujuan daripada puasa kupu-kupu tersebut mereka tidak pernah dapatkan. Makanya yang diajak untuk berpuasa secara teks redaksi Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu, bukan ya Yohanes. Maknanya apa? Yang akan mendapatkan tujuan la'allakum tattaqun, awali dirimu dengan iman. Sekarang realitanya, kenapa saya tidak mendapatkan tujuan daripada puasa? Kenapa saya tidak dapatkan la'allakum tattaqun ketika berpuasa? Amanunya dilewatkan. Berarti yang kamu harus urusi dulu secara tak langsung, syariat seolah-olah mengatakan seperti itu, agar kamu la'allakum tattaqun, urusi dulu hatimu itu amanu, supaya kamu dalam ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, kamu juga diajak oleh ayat tersebut, sehingga ujung-ujungnya, endingnya, kamu mendapatkan la'allakum tattaqun. Nah, ini semakin membuka pikiran saya, Tengku. Berarti tidak semua orang bisa menikmati dan bisa mengetahui esensi Ramadan itu, sehingga lahirlah seperti Tengku bilang tadi, ada yang bukan sahrul ular, mestinya kita menjadi sahrul ulat. Sahrul ulat. Seperti Tengku jelaskan, sahrul ular, Tengku sudah jelaskan sangat jelas sekali menurut saya. Lalu Tengku, untuk menjadi seperti ulat, bagi kami yang ke hari ini pondasi keilmuan kami masih sangat lemah, bagaimana kami bisa mendapatkan kemenangan seperti kupu-kupu yang Tengku sampaikan tadi? Sebenarnya secara analogi ataupun secara kias, kita sebenarnya sangat memahami di ketika puasa kita lagi apa yang harus dituntut di ketika berpuasa. Coba kita perhatikan sebagian saudara kita yang bekerja di instansi pemerintahan. Di ketika mereka Senin, Selasa, Rabu, di ketika mereka tidak menikmati dengan apa yang dia kerjakan, di ketika Senin, Selasa, Rabu, apa yang terbilang kepada mereka? Kapan Sabtu Minggu? Iya kan? Iya betul. Dia nggak iya betul. Sabtu Minggu, iya. Kan hari libur. Dia nunggu Sabtu Minggu, betul. Kapan Sabtu Minggu? Lama kali ya. Iya, kapan Sabtu Minggu? Kenapa dia di ketika Senin, Selasa, Rabu dalam pemikiran dia kapan Sabtu Minggu? Di saat itu dia tidak menikmati puasanya, kerjaannya dia. Begitu juga dengan orang yang berpuasa. Di ketika jam 9 kapan ini berbuka?
Dia ketika jam 1, kapan ini berbuka? Kapan berbuka? Kapan berbuka? Dia tidak bisa merasakan, tidak bisa menikmati. Kalau apa namanya, kalau orang bekerja di instansi pemerintahan, dia tidak menikmati pekerjaannya, sehingga pemikirannya terfokus kepada satu minggu. Di ketika satu minggu, dia ketika sudah sampai sore minggu, dia stres. Besok udah Senin. Iya, masuk kerja. Jadi ketika orang tidak bisa menghayati menikmati puasanya, dia tidak bisa merasakan puasanya. Jadi ketika dia imsak, oh besok udah puasa lagi nih. Maknanya apa? Kita perlu mempelajari kembali, dalam artian kita perlu ngaji tentang apa itu rasa. Apa itu? Apa itu rasa? Sehingga di ketika kita tidak bisa makan dan minum, itu merupakan rasa yang paling indah. Tetapi bagi mereka yang tidak memahami esensi daripada puasa itu sendiri, mereka tertekan dengan puasanya. Bahkan tidak heran, secara fisik, sewaktu kita lihat di bulan Ramadan, ini fakta ya. Sholat itu kan yang paling berperan merupakan raga. Iya. Raga. Dari takbirnya, rukuknya, dari rakaat demi rakaat. Coba kita perhatikan, itu sekitar 10 ke atas, siapa yang paling banyak tinggal di masjid? Mereka yang sudah sepuh, ada kala mereka yang muda, yang raganya masih kuat. Ya, kebanyakan sih yang sudah mulai menua. Sudah mulai menua. Tetapi sholat itu merupakan termasuk ibadah fisik. Iya. Aturan yang lebih dominan mereka yang muda. Seiring kuatnya fisik mereka, ibadah mereka juga kuat. Tetapi di situ bukan, mereka tidak bisa menikmati, tidak bisa merasakan nikmatnya sholat. Sekalipun badannya kuat, rasa tentang sholat nggak ada pada mereka. Permasalahannya kenapa Tengku bisa seperti itu? Coba kita perhatikan, ini mungkin gadget ya. Gadget, orang disibukkan dengan bermacam-macam fitur. Kalau orang bermain game biasanya itu durasi waktu 2 jam, seolah-olah itu 5 menit. Iya. Kenapa? Karena diantara hatinya dengan gadget itu menyatu, hatinya dengan game itu menyatu. Tetapi apabila satu hal yang dikerjakan, apabila hatinya tidak menyatu dengan hal tersebut, walaupun waktu sedikit, tetap terasa lama. Itu harus diakui. Berarti ini kita bicara permasalahan hati, keikhlasan tadi berarti. Berbicara puasa, berbicara hati. Karena semua bermuara dari sana, Tengku. Iya. Kenapa kita bilang berbicara hati? Sholat pakai niat sumbernya hati. Puasa pakai niat sumbernya hati. Hampir semua ibadat yang ada di dalam Islam itu tidak terlepas daripada hati. Bahkan dalam hadis yang lain dikatakan bahwa perbuatan dunia, apabila kita mempunyai hati yang bagus, maka perbuatan dunia akan menjadi perbuatan akhirat. Sebaliknya, perbuatan akhirat, apabila hati ini bermasalah, perbuatan akhirat akan menjadi perbuatan dunia. Makanya di situ kenapa maqasid tujuan puasa ini tidak pernah kita dapatkan, dikarenakan yang pertama, mereka minim terhadap ilmu daripada puasa itu sendiri. Apakah minim tentang masalah ilmu diri puasa? Apakah minim bagaimana puasanya orang terdahulu? Apakah mereka minim terhadap perbandingan puasa? Bahkan yang secara kedokteran itu harus kita akui, yang jatah puasa ini menyehatkan. Yang jatah puasa ini menyehatkan dikarenakan ada terjadinya kekenyangan, ini bertolak belakang. Puasa menahan, sedangkan kenyang terlalu terobsesi kepada makanan-makanan jauh daripada tujuan puasa. Puasa sehat. Ketika dia tidak ada pola dalam puasa menurut medis, dia kenyangkan ini dia punya perut. Itu saja sudah fatal. Belum masuk dalam agama. Secara medis saja kita sudah bermasalah. Iya. Siapapun dia, apakah saya,
apakah Bang Dian sendiri ataupun semua orang itu bermasalah, harus kita akui. Makanya banyak orang yang berpuasa mereka tidak membuang air yang terakhir. Yang jatah kalau saya plesetkan ya, ini tidak terdapat pada sumber-sumber redaksi kitab-kitab, dikarenakan puasa itu sendiri bukan teks Arab. Puasa itu kalau saya plesetkan itu terdiri daripada 2 kata. Yang pertama, pu satu asa satu. pu satu asa satu. Pu apa itu pu? Putuskan. Asa itu keinginan. Jadi ketika kita berpuasa, putuskan segala keinginanmu. Bahkan air segelas air saja, ketika kita berada di kamar, air milik kita, air punya kita. Tetapi ketika ada peraturan puasa, keinginanmu terhadap air puasa, putuskan. Makanya kalau puasa secara syariat, secara fik, mungkin mulai daripada imsak sampai berbuka, masuknya waktu maghrib. Mungkin kalau kita berangkat lebih jauh lagi, kalau puasa itu diartikan sebagai ibadah sosial, kalau puasa itu diartikan ibadah yang bersifatnya bagaimana ulas kasih kita kepada orang lain, maka kita harus berpuasa selama-lamanya. Mestinya. Makanya dalam hal ini kita tidak pernah punya perasaan kepada orang yang lapar apabila kita tidak pernah lapar. Tidak pernah merasakan lapar. Betul. Ketika ada orang mengatakan saya tidak makan selama 2 hari, kita nggak akan pernah iba apabila kita tidak pernah merasakan apa yang dia rasakan. Maka melalui puasa kita bukan hanya sebatas ibadat yang sifatnya syariat, tetapi kita juga harus memasukkan konsep-konsep tasawuf, juga harus memasukkan konsep-konsep tauhid, sehingga puasa kita sempurna. Bukan hanya sebatas badan, tetapi kita juga bisa berpuasa dalam bentuk sosial. Maka oleh sebab itu kita hari ini sangat senang bisa berbincang banyak dengan Tengku Sibral yang bisa mengulas bahwasanya ada beberapa permasalahan yang kiranya juga secara tidak langsung dialami oleh masyarakat ataupun orang tertentu dalam menikmati hadirnya Ramadan. Kita bisa dengarkan tadi perbandingan antara ular dan ular, ini rasanya sangat dekat sekali, Tengku. Maka saya juga berkeinginan melihat Ramadan ini ingin sepenuhnya. Tapi kadang-kadang kan kita nggak tahu nih, Tengku, apakah sudah nggak hati kita ini ataupun raga kita ini, maksudnya bagaimana kita sendiri dalam menjalankan Ramadan ini sudah benar. Bagaimana kira-kira, Tengku, untuk secara personal diri kita untuk ini udah benar nih aku jalani, aku puasa udah benar nih. Ada nggak tolak ukur sendiri untuk bisa kita mengetahui puasa kita itu udah benar? Secara redaksi ayat, mungkin kita bisa bercontoh kepada Al-Quran. Al-Quran itu dalam ibadat yang lain seperti sholat, ada yang mengatakan, Ustadz, bagaimana ciri-ciri sholat saya yang sudah diterima? Kita kan tidak punya alat. Kalau kita nggak ada tolak ukurnya lah, nggak ada timbangannya nih. Kalau kita di di airport itu kan apabila kita bawa benda-benda besi kena scan suara. Tapi sholat kita kan nggak ada alat scan. Itu dia. Ya, tetapi dalam redaksi ayat jelas disebutkan inna salata tanha anil fahsya wal munkar. Apabila kamu tidak ada lagi sifat fahsya dan munkar, sholatnya kamu sudah plus. Begitu. Bagaimana dengan puasa? Puasanya kita lagi-lagi kembali kepada ayat yang mewajibkan puasa. Tetap kalau kamu ketika setelah puasa kamu Idul Fitri sudah kamu dapatkan, dalam artian pondasi daripada Idul Fitri kembali kepada kesucian, landasannya merupakan takwa, itu kamu sudah mengalami puasa yang sempurna. Sedangkan untuk mengetahui kita la'allakum tattaqun kan tidak ada satu alat, tidak ada alat scan. Oh ini Bang Dian ini waktu dicek begini ditembak pakai apa? Alat apa tuh namanya tuh? Termometer. Oh udah ini udah bagus. Kalau Covid kan jelas ini la'allakum tattaqun ini kayaknya. Sedangkan kita kan tidak. Untuk mengetahui orang puasa itu sukses di ketika sesudahnya Ramadan,
kita masuk gerbang Idul Fitri, apakah kamu fitri ataupun bukan? Kadang-kadang fitri hanya sebatas nama. Siapa fitri? Iya, iya, iya. Nah, kadang-kadang fitri hanya sebatas nama. Kadang-kadang fitri hanya sebatas keluarga. Kadang-kadang fitri hanya sebatas profil, kan begitu? Iya. Iya. Tetapi ini tidak ada alat khusus untuk mengecek bahwa kamu bertakwa ataupun tidak. Kamu kembali kepada fitrahmu sebagai hakikat manusia ataupun tidak. Jadi yang menjadi perubahan di ketika kita sebelum puasa, kita mampu nggak terbang? Terlepas dari belenggu penyakit hati, terlepas dari belenggu perbuatan-perbuatan yang salah. Sebenarnya sebelum ditanyakan masalah itu sudah terjawab. Apabila kamu sebelum puasa melata, sesudah puasa juga kamu masih melata layaknya ular, berarti puasamu gagal. Tetapi apabila sebelumnya kamu menjadi ulat, di ketika sudah Ramadan kamu menjadi kupu-kupu bisa terbang, dalam artian martabatmu tidak lagi rendah, dalam artian harga dirimu tidak lagi rendah, dalam artian otak kita yang kosong kan rendah. Di ketika otak kita tidak lagi kosong, sudah tinggi, disitulah letak keberhasilan kita berpuasa. Jadi terbang itu la'allakum tattaqun. Di ketika kita punya sayap yang bagusnya minta ampun, di ketika kita sudah hinggap di bunga-bunga layaknya kupu-kupu desan, itu kita la'allakum tattaqun. Masya. Jadi sebelum puasa kita bentuknya aneh, bentuknya sedikit menjijikkan, tetapi setelah Ramadan kita berada di bunga. Di saat itu kamu la'allakum tattaqun. Nah, maka oleh sebab itu, bagi teman-teman penonton Roti Project kiranya sudah mendapatkan clue menjadi seperti apakah kita setelah Ramadan. Kalau ditafsirkan, ini mungkin multi tafsir, tergantung bagaimana kita tafsirkan. Apa makna bunga yang dihinggap oleh kupu-kupu? Itu majelis taklim, perkumpulan ilmu, bergabungnya kita dengan orang-orang yang saleh. Di ketika ada perubahan seperti itu, maka kamu sekalipun kita tidak bisa bilang 10-nya la'allakum tattaqun, tetapi percikan-percikan la'allakum tattaqun sudah ada pada dirimu. Masya Allah. Tetapi kalau sebelum puasa masih seperti biasanya, puasa saya tahun ini tidak ada bedanya seperti puasa 20 tahun yang lalu. Tidak ada bedanya. Kosong. Yang kita puasakan cuma perut kita tuh. Tidak ada ubahnya seperti ular, tidak ada tidak ada perubahan. Sedangkan kita harus berevolusi, bahkan untuk kalangan muda, kadang-kadang kita harus menargetkan seperti ulat. Saya di tahun 2030 saya harus menjadi kupu-kupu. Harus ada target. Siapa kita untuk 10 tahun ke depan? Siapa kita untuk masa depan? Siapa kita nanti waktu setelah mati? Dengan bermacam-macam tahapan target dia yang dia buat. Tetapi kalau mindset tersebut tidak ada pada kalangan muda, dia selalu nyaman dengan yang itu-itu saja, maka dia akan anjlok. Dia akan menghadapi gerbang-gerbang kesuraman, kehancuran, kegagalan. Makanya di situ orang paling, kalau kita bilang kalau bahasa kasarnya ya paling bodoh. Banyak mereka yang mencari sebenarnya ketenangan abadi itu pada puasa. Itu adalah momentum dan kesempatan yang ada. Iya. Bahkan mereka, sebagian daripada kalangan muda, mereka banyak mencari ketenangan yang dibatasi oleh waktu tertentu. Sehingga kalau kita berpuasa secara on time, secara menyeluruh, setiap hari berpuasa karakter, pemikiran, tentang perkembangannya dia selalu berpuasa. Sekalipun waktu tidak puasa dia juga berpuasa. Yeah. Tetapi ada juga orang mencari ketenangan bukan pada puasa, sehingga ketenangannya dibatasi. Ada orang mencari ketenangan di 4 menit. Mereka banyak memperdabakan di lagu. Habis lagu susah. Iya kan? Banyak galau. Habis diputar lagu yang dia suka, galaunya sudah balik. Berarti ketenangan dia 4 menit. 4 menit. Ada juga orang mencari ketenangan sekedar 2 jam. Di mana di film-film. Nonton film? Mungkin dia lagi sumpah. Jadi ketika dia nonton film 2 jam durasi, habis film galau datang kembali. Ada juga orang mencari ketenangan itu 1 hari, refreshing. Itu habis pulang galaunya balik lagi. Seolah-olah kalau kita pergi ke laut, hutang kita bebas. Memang waktu di laut itu pun kalau nggak ada orang cari utang. Mungkin kalau di laut itu di tempat pantai-pantai. Tiba-tiba muncul penagih. Muncul penagih, Bang Dian ini, nagih hutang.
masalah juga. Banyak di antara mereka, kaum-kaum muda khususnya, mereka mencari kenikmatan sifatnya dibatasi oleh waktu. Tetapi apabila mereka mencari ketenangan yang bersifat universal, yang bersifat menyeluruh, mereka akan mendapatkan pada ketenangan ibadah. Dan inilah momentum yang tepat bagi kami dan kaum muda sekalian yang ingin segera hijrah. Capai tujuanmu dan mempersiapkan tujuanmu. Di tahun ini, kesempatan ini kita masih bisa merasakan Ramadan. Ramadan masih ada. Inilah momen dan kesempatan. Tinggal kita memilih seperti apa kita besok. Nah, Tengku, dari pemaparan Tengku sangat komplit. Banyak hal yang bisa kita ketahui dan kita bisa mendengarkan nasihat-nasihat yang agak sedikit berbeda pada umumnya. Perbandingan antara ular dan ulat. Hanya sebatas sharing. Masuk kepada kesimpulan. Tengku, kita mau dengarkan satu kesimpulan dan motivasi nih buat kaum muda sekalian yang sedang menikmati bulan Ramadan di tahun ini. Kira-kira Tengku. Simple, sederhana, tergantung kita mau membuka pemikiran kita sejauh mana. Kesimpulannya, jadikanlah setiap waktumu itu adalah Ramadan. Jadikanlah setiap waktumu Ramadan. Apakah harimu, apakah bulanmu, jadikan itu semuanya Ramadan. Sampai kamu ketemu, sampai kamu selalu mengharapkan kapan Lailatul Qadarku. Karena keistimewaan setiap bulan. Kenapa Rajab dimuliakan? Dikarenakan di situ ada Isra Mi'rajnya. Kenapa Sya'ban dimuliakan? Dikarenakan itu ada nisfu Sya'bannya. Lantas kenapa Ramadan ini paling dimuliakan? Dikarenakan di situ ada Lailatul Qadarnya. Jadi jadikanlah setiap bulanmu, setiap harimu, setiap waktumu merupakan Ramadan, sehingga kamu menemukan apa itu hakikat Lailatul Qadar. Masya Allah. Kita akan bincang kembali nih mengenai Lailatul Qadar dalam tentu edisi yang berbeda, Tengku. Dalam kesempatan ini kita bisa mendengarkan sebuah perbedaan antara ular dan ulat, dan tentunya di balik itu punya pesan-pesan moral. Tinggal kita menikmati bagaimana indahnya Ramadan dan seperti apa kau menikmati Ramadan itu sendiri. Itulah akan kita lihat hasilnya besok. Mungkin dalam kesempatan itu Tengku Sibral, terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Mungkin kita dalam kesempatan lain kita bisa bincang-bincang lagi, tentunya dengan edisi bulan Ramadan bersama Rajut Project. Insya Allah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.